Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Jadi pada video kali ini saya Apriliana dan rekan saya Kurniawati akan menyampaikan serta memaparkan materi tentang sejarah dasar geometri, konsep titik, garis dan bidang, sudut-sudut khusus, garis-garis sejajar, postular sejajar, serta akibat dari postular sejajar. Nah, pada poin pertama ini kita akan membahas terlebih dahulu tentang sejarah dasar dari geometri. Jadi, geometri berasal dari kata Yunani yaitu geometria yang berarti mengukur bumi. Awalnya, ia digunakan oleh para petani Mesir untuk mengukur lahan setelah banjir Sungai Nil. Sejarahnya berhubungan erat dengan pengukuran tanah dan penentuan batas properti. Geometri pada peradaban kuno telah digunakan oleh berbagai peradaban seperti Mesopotamia, Mesir, Yunani, dan juga India. Orang Mesopotamia menggunakan geometri untuk merancang bangunan dan jalan, sementara orang Yunani seperti Euclid ia merumuskan prinsip-prinsip dasar geometri yang masih relevan hingga kini. Lalu pada abad pertengahan, geometri mengalami kebangkitan, terutama melalui terjemahan karya-karya Yunani dan Arab. Para ilmuwan seperti Al-Khwarizmi dan Al-Biruni berkontribusi pada dasar-dasar aljabar dan trigonometri. Nah, geometri ini digunakan dalam arsitektur, terutama dalam pembangunan katedral dan masjid, yang menunjukkan penerapan prinsip-prinsip geometri dalam seni dan struktur bangunan. Kedua yaitu konsep titik, garis, dan bidang merupakan dasar dari geometri yang menggambarkan bentuk, ruang, dan hubungan antar objek. Adapun penjelasannya, yang pertama titik. Titik geometri adalah konsep dasar dalam geometri yang mewakili lokasi atau posisi dalam ruangan. Titik geometri tidak memiliki dimensi, artinya tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. Titik sebagai tanda kecil yang menandai suatu tempat tertentu pada kertas atau peta. Titik dapat mewakili lokasi tertentu seperti titik pertemuan dua garis atau titik tengah suatu ruas garis. Yang kedua, garis. Garis geometri adalah kumpulan terhingga titik yang terhubung secara lurus dan memanjang ke kedua arah tanpa batas. Garis sebagai jalan yang lurus dan panjang yang tidak memiliki akhir. Adapun ciri-ciri geometri, yang pertama tak terujung. Garis tidak memiliki titik awal atau titik akhir. Yang kedua, lurus. Garis selalu lurus, tidak melengkung atau berbelok. Yang ketiga, dimensi satu. Garis hanya memiliki satu dimensi, yaitu panjang. Adapun bidang. Bidang geometri adalah permukaan datar yang tak berujung dan terdiri dari kumpulan titik yang terhubung secara kontinu. Adapun beberapa ciri bidang geometri. Yang pertama, tak terujung. Bidang tidak memiliki batas atau ujung. Yang kedua, datar. Bidang selalu datar, tidak melengkung atau bergelombang. Yang ketiga, dimensi 2. Bidang memiliki 2 dimensi, yaitu panjang dan lebar. Adapun perbedaan yang membedakan titik, garis, dan bidang. Titik tidak memiliki dimensi. Titik tidak memiliki panjang, lebar, atau tinggi. Contohnya, titik pada peta yang menandai lokasi kota, gunung, dan tempat tertentu. Garis memiliki satu dimensi. Garis memiliki panjang tapi tidak memiliki lebar atau tinggi. Contohnya garis pada peta yang menghubungkan dua kota atau tempat tertentu. Bidang memiliki 2 dimensi. Bidang memiliki panjang dan lebar tetapi tidak memiliki tinggi. Contohnya dinding ruangan, permukaan datar yang membatasi ruang. Poin ketiga yaitu membahas sudut-sudut khusus. Nah, sudut-sudut khusus ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu sudut lancip, yang dimana nilainya lebih dari 0 derajat dan kurang dari 90 derajat. Yang kedua yaitu sudut siku-siku, nilainya tepat 90 derajat. Yang ketiga yaitu sudut tumpul. Sudut tumpul ini nilainya lebih dari 90 derajat namun kurang dari 180 derajat. Yang keempat yaitu sudut lurus, nilainya tepat 180 derajat. Yang kelima yaitu sudut refleks, di mana sudut ini lebih dari 180 derajat
dan kurang dari 360 derajat. Yang keenam yaitu sudut 0 derajat. Sudut ini tidak memiliki nilai atau sama dengan 0 derajat. Yang terakhir atau yang ketujuh yaitu sudut penuh, yang dimana nilainya tepat 360 derajat. Nah, sekarang kita masuk pada contoh soal. Sebenarnya pada materi ini kita bisa menggunakan beberapa metode, tapi sekarang kita menggunakan satu metode. Teman-teman pasti sudah tidak asing lagi dengan tangen, cos, sin. Nah, kita akan menggunakan metode itu. Ini contoh soalnya, bisa teman-teman lihat. Jadi diberikan segitiga siku-siku dengan sisi tegak 6 cm dan sisi alas 8 cm. Hitunglah besar sudut antara sisi tegak dan sisi alas. Nah, kita menggunakan rumus tangen. Tan theta sama dengan sisi tegak per sisi alas. Langsung saja kita substitusikan nilainya. Nah, sisi tegaknya itu 6 cm dan sisi alasnya 8 cm. Jadi 6/8 sama dengan 0,75. Kemudian cari sudut theta dengan menggunakan inverse tangen atau sama dengan tan min 1. Ini contohnya. Theta sama dengan tan min 1 dalam kurung 0,75 sama dengan 36,87 derajat. Nah, untuk membuktikan bahwa ini benar atau tidak, teman-teman boleh mencari di kalkulator atau internet teman-teman. Jadi, kesimpulannya, sudut antara sisi tegak dan sisi alas adalah sekitar 36,87 derajat. Poin keempatnya yaitu garis sejajar. Garis sejajar adalah dua garis yang terletak pada bidang yang sama dan tidak pernah berpotongan, meskipun diperpanjang hingga tak terhingga. Adapun beberapa ciri garis sejajar. Yang pertama, garis sejajar tidak pernah bersinggungan atau berpotongan, berapapun panjangnya. Yang kedua, garis antara dua garis sejajar selalu sama di setiap titik. Yang ketiga, jika sebuah garis transversal memotong dua garis sejajar, maka sudut-sudut yang bersesuaian akan sama besar. Contoh dari garis sejajar, yaitu garis-garis yang membagi jalan menjadi jalur lalu lintas yang sejajar. Sisi-sisi yang terdapat pada persegi panjang selalu sejajar. Adapun postulat sejajar. Postulat sejajar adalah salah satu konsep dasar dalam geometri Euclides yang menyatakan melalui titik yang tidak terletak pada garis, terdapat tepat satu garis sejajar dengan garis tersebut. Contohnya, jika memiliki sebuah garis dan sebuah titik yang tidak berada pada garis itu, maka hanya ada satu garis lain yang dapat Anda gambar melalui titik tersebut, yang tidak akan pernah memotong dua garis pertama, meskipun garis-garis tersebut diperpanjang hingga tak terhingga. Akibat dari postulat sejajar yaitu postulat sejajar memungkinkan kita membuktikan bahwa jumlah sudut dan segitiga selalu 180 derajat. Jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, maka sudut-sudut sehadap yang terbentuk akan sama besar. Itulah tadi pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih. Kami pamit undur diri and see you next video. Bye-bye.